Kalau gitu dia kawinnya aja dong, laundry, tukang masak, ya toh untuk telu malah timbang siji. Nah, Selamat petang, Mbak Mira. selamat petang Mbak Ini Putri. luar biasa sekali dan ini kebahagiaan untuk Yapi ya. Iya. Kita bisa bertemu, bisa berdialog. Wah, ini mengulang masa lalu yang luar biasa. Kerinduanku juga. Oh, begitu. Oke, terima kasih. Dan Iya. ini soal kami minta supaya ngopi. Ngopi itu adalah ngobrol bersama atau bareng Yapi. Oke, Ya. keren. Dengan tema-tema, tentu tema-tema yang terkait dengan perempuan, anak, dan juga hukum serta HAM di proses ini. Nah, ini fenomena yang sekarang ini kan ada salah satu artis yang setelah menikah dia menyampaikan dan memecat asisten rumah tangganya. Lalu setelah itu Mergane apa itu? Ayah Mergane pengennya adalah semua peran yang di rumah tangga itu digantikan oleh istrinya. Bahkan ketika ditanya bagaimana ketika punya anak atau baby besok, ya harus istrinya yang semua melakukan, yang ngurus kan itu. Dari bangun tidur sampai matahari terbenam, matahari terbit lagi, ya istrinya harus bekerja keras untuk memerankan peran gender yang sangat luar biasa. Nah, tentu setiap orang mempunyai ketidaktahuan, mempunyai ketidakpahaman. Hal itu ternyata juga mengakibatkan munculnya prasangka-prasangka. Kalau sudah prasangka yang negatif itu membahayakan juga di proses ini. Dan juga prasangka itu kalau sudah dibalut dengan power, ya, dengan kekuasaan begitu, ini juga akan luar biasa membahayakan di proses ini. Nah, kebetulan tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember 2023 ini ada hari memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan yang diambil oleh Yayasan Yapi. Ini punya tema merayakan perempuan, itu dengan tema mendobrak bias, menguatkan sintas. Nah, luar biasa. Nah, Sip. Cakep. Ini Nah, saya berharap Mbak Mira, karena Mbak Mira ini adalah aktivis perempuan dan juga sudah, kalau boleh saya katakan, wong kawaan ya bisa. Iya, wis dari kalangan oldies. Iya. Proses itu setidaknya mampu dan kerso menyampaikan beberapa hal terkait dengan kata bias. Itu definisinya seperti apa toh? Supaya kami ini yang muda-muda juga tahu, lalu dikaitkan dengan kondisi perempuan yang saat ini tuh seperti apa di proses itu. Lalu kok zaman modern bias masih tebal dirasakan dan masih perlu didobrak ini. Ini bagaimana? Ya, semacam itu. Ya, matur nuwun Mbak Putri. Jadi memang saya rindu untuk bisa bercakap-cakap secara lebih mendalam, mendobrak, dan ini kan juga kesempatan untuk syiar ya, karena ini harus jadi pengetahuan publik yang luar biasa, apalagi mereka yang sudah mendedikasikan diri, membaktikan diri untuk ngurusi tindak kekerasan terhadap perempuan supaya perempuan sintas tadi seperti judulnya. Oke, saya mulai dengan bias. Bias itu kan sebetulnya lebih ke cara pandang. Satu sendok yang dimasukkan pada gelas berair itu bisa kelihatannya patah, bias, gitu. Kita bisa dengan percobaan jadi bias nampak seperti patah padahal dia tidak patah. Nah, yang membuat nampak patah adalah air keruh atau air di dalam gelas. Nah, bias itu begitu. Yang realitas, yang nyata, yang kenyataan itu ketutupan oleh satu cara pikir tertentu. Bias itu Nah, tadi contoh kasus yang diutarakan Mbak Putri bagus banget untuk menjelaskan betapa si artis ini, saya duga lelaki ya. Yo, jelas. Ya. Dia sangat bias gender.
Oke. Bias gender yang dimaksud di sini adalah gender itu kan sebetulnya perpanjangan jenis kelamin atau jenis kelamin sosial gitu. Begitu anak bayi brojol trup ada jenis kelaminnya langsung dikasih beberapa penjenis kelaminan yang lain, diperempuankan. Engko dikei anting, engko dikei nek slametan iku mbeke siji, nek iku mbeke loro diklambeni baju merah muda, itu semua gender. Terus kudu alus, nek nangis gak popo sayang puk. Kalau bayi laki nangis, ora nangis laki. Nah, itu karakter gender dikongkon sing alus nek perempuan, dikongkon sing kuat nek laki-laki, diharapkan begitu. Pekerjaan, perempuan itu di domestik aja, ngopeni anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, laki yang cari nafkah. Oke. Hingga ada peristiwa, ada pengertian, kalau laki pencari nafkah keluarga harus laki, kalau perempuan pencari nafkah tambahan. Itu semua gender, Mbak Putri. Gender itu. Jadi gender itu sakjane kan mencoba mengatur masyarakat supaya lebih teratur, tapi sayangnya basisnya ada soal hierarki di sana, ada soal nilai di sana. Jadi yang kuat, yang rasional dipandang lebih baik, lebih unggul daripada yang emosional, yang yang lemah lembut. Terus orang di rumah, kerja di rumah dianggap lebih rendah dan tidak produktif ketimbang yang kerja di luar rumah dan menghasilkan uang. Nah, maka si artis tadi bias gender, dia melihat bahwa istri yang baru dinikahi itu harus ketat menjalankan peran gender yang sudah secara dominan ditentukan di masyarakat. Tidak peduli si istrinya sanggup atau enggak, bisa atau enggak, mampu atau enggak, tidak, terbiasa atau tidak, ada ruang untuk itu atau tidak, atau bagaimana. Iki jenenge memaksakan. Itu tadi, itu disinilah terjadi bias gender. Jadi kanggo si korban, bias-bias seperti ini akan menghasilkan makin tertutupnya ruang dia untuk sintas, untuk keluar, untuk bebas dari ketertindasan atau keterpurukan itu. Ya nek bojone iso, ya nek kabeh tersedia. Dan nanti kalau dia misalnya hamil, terus semua pekerjaan yang selama ini biasanya dilakukan oleh asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga dikongkon ngerjake bojone maneh. Lah dia ngapain? Kalau gitu dia kawinnya aja dong, laundry, tukang masak, ya toh entuk telu malah timbang siji. Nah, jadi ketika secara tidak sadar dia membiarkan istrinya, itu kan eksploitasi itu dengan mengacu pada itu kan sakjane bojo atau istri harus begini begitu. Nah, itulah yang disebut bias gender, bias peran gender dalam hal ini. Nanti kalau dari kecil anak perempuan senang, wong cah wedok kok nguyu ngekek-ngekek. Nah, itu juga bias gender. Karena karakter perempuan yang diharapkan kudune wong itu gitu ketawanya, halus berperangai yang lembut, pakaian diatur, nganggo celana panjang, nggak boleh potongan rambut diatur, kayak gitu. Penampilan juga diatur. Nah, itulah bias. Nah, bias ini menghambat kita, cara pandang yang penuh bias menghambat kita untuk mengenali realitas seperti adanya. Ini bahayanya. Padahal perempuan yang terpuruk dalam suatu peristiwa kekerasan atau ketertindasan, untuk dia sintas, dia harus dikenali realitasnya bagaimana, supaya bisa, kalau ada intervensi, kalau ada cara untuk mencegah atau cara untuk menolong, itu biar lebih jitu. Gitu. Lah nek sing penolonge dhewe ya andone bias, ya ngono. Misal ini mungkin agak ekstrim, ada seorang pekerja seks terus diperkosa, terus ngomong, "Ya wis to wong kuwi gaweane." Nah,
Kayak gitu-gitu itu kan bias bahwa seperti bahwa di kepalanya orang yang ngomong gini, ya wis salah dhewe kok pekerjaannya gitu. Nah ini biasnya sehingga dia melupakan bahwa pekerja seks meladeni seksual untuk pekerjaan, untuk hidupnya. Dan perkosaan bukan pekerjaan dan tidak untuk ongkos hidupnya. Ya. Nah ini kalau sebegitu lalu membentuk semacam soal harus membangun paradigma, membongkar persepsi. Betul. Ini penting di proses itu karena biasanya orang menyebutkan gender itu hanya jenis kelamin. Tapi sekarang gender adalah ya laki perempuan. Padahal di situ sebetulnya peran pekerjaan, peran yang lain yang bisa dilakukan itu. Laki-laki bisa saja dia mencuci pakaian, lalu mengerjakan pekerjaan rumah dan sebagainya. Nah, lalu muncul pertanyaan, siapa saja yang dapat membentuk kolaborasi real dalam mendobrak bias itu? Sebetulnya semua pihak di masyarakat yang memang beraliran atau mengarah pada masa depan. Sebetulnya itu orang yang peduli future, masa depan, dan harus di belakang kepalanya itu bangsa. Jadi konteks yang lebih besar, bukan hanya individu-individu. Bayangkan bangsa Indonesia sing jarene penuh senyum, ramah tamah, tapi korban kekerasannya tinggi. Angka kematian ibu sik paling dhuwur se-Asia misalnya. Nah, itu hal-hal kayak gitu kita pikirkan iki dudu untuk kesenangan 1-2 orang pribadi, tapi ini menuju kemaslahatan ya, aku boleh pakai kata itu mungkin terlalu mewah, tapi kemaslahatan manusia sebagai warga negara. Negara itu harus diapa? Gitu ya. Karena kan negara juga tidak terdiri hanya laki-laki saja. Betul, justru warga negara 50% plus 1 perempuan. Jadi siapa yang harus berkolaborasi? Ya semua pihak yang peduli bahwa iki bangsa iki masa depan harus dikepanakan dengan cara pandang seperti apa. Karena itu mimpi-mimpinya gerakan perempuan kan dunia baru itu mungkin gitu. Ayo mengadakan perubahan menuju dunia baru sing justru ojo noleh nang mburi terus. Lah biyen kudune ngene, harusnya begini. Kalau dulu aku orang tua yang suka gitu ya, itu kayak gitu-gitu itu kan referensinya masa lalu. Padahal yang kita penting untuk memerangi bias dan sintas itu tadi kan masa depan. Jadi saya kira perspektif untuk mengalahkan itu harus ditumbuhkan kalau dari pemerintah semua sektornya, bukan hanya urusan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Tapi justru jadi gini, pemberdayaan perempuan itu harusnya jadi perspektif, jadi dia lintas. Jadi ora kudu dikotakke dhewe dadi kayak semacam kandang atau kotak yang akhirnya juga pekerjaannya pun, anggarannya pun cuma fungsi koordinasi. Kayak gitu, nggak implementasi. Padahal itu harusnya jadi perspektif. Itu di kalangan pemerintah, terutama di kalangan masyarakat. Ini memang pertama kali Mbak Putri, please, yang paling berat pekerjaanku selama 40 tahun di dunia aktivis kan membuat orang melek gender ki akhirnya artinya sadar bahwa ada ideologi gender yang benar-benar keras betul di kepala kita, sehingga kita bertindak tidak adil terhadap manusia yang dilalah berkelamin perempuan. Dan itu sering dilakukan tanpa ada satu proses kesadaran. Iya, justru itu karena wis kuandel banget kayak gembolan, ngapot banget gitu. Karena bukan apa-apa, dididiknya dari kecil begitu itu tadi. Laki sinau melaku, blodak tiba kan biasa. Nih anak perempuan, puk cayang-cayang gitu. Nih anak laki semeni gitu. Iya, tapi kan ada juga yang mengatakan lalu sekarang bagaimana perempuan memandang sesama perempuan yang menjadi korban. Kadang-kadang kan timpang juga, cenderung menyalahkan, salah perempuan dan sebagainya. Persis, benar banget Mbak Putri. Tapi kayak gini, dan bias gender
si perempuan tidak otomatis sadar gender dan si laki juga tidak otomatis tidak sadar gender, karena gender itu cara berpikir, cara melihat, sedangkan jenis kelamin kono nangisor kono ono mak peduduk gitu ya, jenis kelamin itu yang harus diolah. Banyak sekali perempuan yang masih tidak sadar gender, sangat bias gender, nggak harus laki maksudnya. Dan seperti kita tahu, kultur sering disebut-sebut para ahli, bangsa kita itu masih sangat patriarkal. Patriarkal itu maksudnya ngunggulin orang laki. Di benak perempuan, di benak ibu-ibu itu ya masih banyak sekali yang masih berpandangan bias gender. Jadi jika ada perempuan yang masih katakanlah melihat tindak kekerasan terhadap perempuan, melihat korban dengan menyalahkan, saya kok ya yakin ya berarti bias gendernya ya sedikit banyak pasti masih sangat tebal. Oke. Ya, lalu kan begini, bagaimana cara kita menguatkan sesama perempuan ini supaya tidak tidak bias dan sebagainya. Ini penting kalau ini. Pertanyaan penting banget karena biasanya dilalah tahun 90, 91 saya dan kawan-kawan di Kayana Mitra itu dulu kan pertama kali ngedobrak dengan bikin training gender. Gitu ya. Apa mengerti gender, apa segala macam dengan kasus-kasus gitu. Tapi kemudian tidak pelak, tidak menutup kemungkinan akhirnya iki karo donor, karo funding didadekno komoditi. Kabeh dikongkon trenang gender yang situ, terus ya akhirnya memang ada kecenderungan ya kaya wong sekolahan dadi apalan, yang saya istilahkan gender adalah tidak dikaitkan. Jadi konsep gender ngerti, gender definisinya ngerti, tapi bagaimana bekerjanya gender di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana sampai gender bisa jadi basis tindak kekerasan berbasis gender, kui apa gemeter gitu, belum banyak ditelusur. Tapi memang ini kudu jero, kudu gelem membongkar hal-hal yang sudah jadi gembolan. Iku angele nanggung. Iya, dan ini harus melakukan satu proses kesadaran, mau mengubah diri untuk dibongkar. Ini kan susah dalam proses itu kan itu. Karena nyaman. Iya. Dan gender itu sakjane kanggo nek diperankan yo nyaman aja mung karek ngene gitu. Iya. Kan nyaman gitu. Akhir-akhir ini ada tiktokan anak muda menyebut soal traditional wife gitu. Jadi kepengen balik wong wedok ki mek nglayani suami, masak, jadi full house 100%. Ya hello, itu orang yang pertama mulai adalah anak-anak Amerika sing lagi 2 wulan menikah. Ya dia ngaca, dia mimpi, dia halu, itu bisa terjadi. Mungkin juga aku seneng melihat histori atau kesejarahan. Waktu kecilnya dia, anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang dilahirkan di keluarga yang semuanya bekerja, untuk dengan resources dan keadaan ekonominya. Kering sampai sekarang Indonesia juga ngandali gajine wong siji kan yo hari gini. Kan repot banget gitu. Nah, oke ya, jadi terus ada yang rodo nesu, kawan-kawan aktivis perempuan muda, Mbak ini kan menghancurkan feminisme. Ya ora ono hubungane. Feminisme itu nilai keadilan, nilai kesetaraan. Lah iki ngipi wong halu atau euforia, ya wis ra ono hubungane, rasah nesu-nesu santai. Kayak gitu. Jadi sebagai wacana, hal-hal yang kemudian terkesan melawan, ini yang kita harus tangkap, diulas dulu, iki sakjane berbahaya apa enggak, kayak gitu-gitu. Tapi kalau ini dilakukan seperti tadi Mbak Putri bilang, artis, dia followernya banyak, yang ngikutin banyak, nah ini yang harus agak di counter. Nek nanggone dunia para netizen dan jagat maya iki wis ono sing jenenge cancel culture. Nah, harusnya artis kayak gini ini dapat cancel culture. Tidak lagi kita berikan dukungan karena dia menyatakan sesuatu yang sangat kemudian akan menyengsarakan satu pihak, dalam hal ini istrinya sendiri. Ngono Mbak. Jadi sakjane
dunia anak muda sekarang itu sudah keren banget, tapi iki kudu disuruh, hello, orang mau kayak ngono, cancel culture dong. Cancel culture adalah penghentian dukungan. Nek bahasa kita yang angkatanku kenal dulu kayak boykot gitu loh. Tapi yang diboykot adalah narasinya, bukan orangnya. Jadi ketika dia mengatakan begitu, itu harus dibatalkan. Ya, ini penting di proses ini karena kita harus mampu membedakan. Ya. Ini prinsip ya di proses itu. Dan nah, melihat tema yang sekarang Mbak mengenai mendobrak bias, lalu menguatkan sintas. Itu pendapat Mbak Mira seperti apa sebagai seorang aktivis perempuan? Iya. Tentu, jadi sintas itu kan selesai, keluar, bisa mengatasi suatu proses sebelumnya yang menyakitkan, memurukkan, dan membuat dia tersiksa segala macam, maka dia keluar, selesai dan mengatakan, ya saya sudah sintas, saya bukan lagi korban. Nah, untuk itu memang, menurutku, para perempuan sendiri harus bisa ini loh, asertif ngomong apa sing dipingini. Karena bahasa di dalam hubungan yang patriarkis dan hubungan yang beracun kayak gitu, bahasa itu yang manipulatif. Itu kan aku karena cinta sama kamu, Dek, jadi kamu bisa ini kan. Percayalah, ini karena cintaku. Nah, itu manipulatif banget. Antara cinta penindasan dan kekerasan. Saling kelindan itu terus ya. Jadi memang ini semangat untuk kawan-kawan muda, ayo sinau asertif, sinau mengetahui betul membedakan mana relasi-relasi yang sehat dan tidak beracun. Karena tidak ada yang sempurna. Betul. Tetapi kita harus sehat di proses itu. Betul. Dan sehatnya itu ora takdir. Sehat itu dikerjakan bersama-sama di bentuk berdua. Oke, Mbak, harapan ke depan apa sih dalam situasi yang sekarang ini menurut Mbak Mira? Yaitu yang tadi sudah kita singgung sedikit ya, terutama untuk masa depan, terutama saya benar-benar untuk yang anak muda-muda ini, mumpung sudah ada satu kecanggihan teknologi yang namanya medsos segala macam, itu memang berpikir kritis, kemudian menyikapi secara asertif itu harus dibiasakan. Lewat perjumpaan, lewat yang dialog, jadi jogur percaya kan. Sekarang yang masalahnya adalah begitu ada berita, anak-anak FOMO, fear of missing out, gak gelem ketinggalan, pokoknya mereaksi, dan itu jadi reaktif. Orang nganggo logika dicernasi iki iki bener ora ya, iki hoax po bukan, kayak gitunya jadi ketinggalan karena medsos dan kecanggihan teknologi juga melahirkan kebiasaan baru sing jenenge aku kudu cepet, aku kudu iso, aku kudu melok daripada percakapan itu. Dan ini penting sekali karena kita harus menguasai teknologi, bukan sebaliknya bahwa kita dikuasai oleh teknologi dan akhirnya kita berrelasi dengan benda mati. Betul. Dan ketika kita berrelasi dengan benda mati, maka yang terjadi adalah kita juga dengan asosial terhadap sesama kita dan lingkungan kita di proses ini. Terima kasih Mbak Mira, luar biasa sekali dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, selamat berjuang. Kita semua. Selamat sore, terima kasih semua.